Halo semuanya, kita jumpa lagi di Obaja Engineering. Hari ini kita akan belajar assembly mesin pellet, salah satu mesin teknologi tepat guna. Oke, langsung saja kita buat dokumen baru assembly. Baik, biasanya akan terbuka window secara otomatis untuk memilih part yang akan dimasukkan, atau kalau tidak muncul bisa kita pilih browse yang ada di sini. Ini kita masukkan semua partnya. Yang pertama ada blade, kita rotate di awal ya supaya nanti bisa lebih mudah saat dirakit. Oke, kemudian ada part yang kedua, hadapnya seperti ini, kemudian ada cover tutup, kemudian ada hopper, kemudian ada kerangka, kita flip ke depan, pilih as welded di sini, kemudian ada motor, kita rotate ke depan. Ya, ini ada clip juga bagian outlet, kemudian ini ada cover yang belakang, ada puli kecil. Terakhir ada puli yang besar. Baik, langsung saja seperti biasa. Sebelum kita assembly, kita harus menentukan bagian mana yang akan menjadi tumpuannya atau fixnya. Langsung saja kita akan menentukan yang ada F nya, kita float dulu, kita pilih part yang baru yang akan kita gunakan, yaitu yang kerangka, kita fix. Baik, langsung saja kita rakit. Pertama kita konsentrik ini dulu dengan kerangkanya. Ini kita konsentrik, kemudian bagian depan dan koinsiden, mouse-nya ditahan ya, kontrol, tahan, dilepas, kemudian kita pilih koinsiden. Bisa juga menggunakan perintah mate di atas. Bebas, bisa menggunakan manapun, yang penting perintahnya sama. Itu selanjutnya kita masukkan blade-nya, kita konsentrik dengan ini. Kemudian bagian belakang sama juga kita konsentrik. Kita di dalam, kita klik di sini, kita geser keluar. Oke, lanjut. Kemudian kita koinsiden bagian ini dengan bagian ya, kontrol ditahan, diklik, lepas, kemudian pilih koinsiden. Kemudian untuk blade-nya ini kita buat transparan dulu. Nah, supaya bisa kita koinsiden bagian dalamnya, ini ujung blade ini dengan ujung part ini ya. Jadi dia bisa muncul di ujung pas. Baik, kalau sudah ada cover belakang, kita konsentrik dulu. Ini dengan lingkaran ini kita konsentrik. Kita geser sedikit keluar. Kemudian kita koinsiden. Ini masih bisa miring-miring begini ya. Tidak apa-apa, kita koinsiden dulu dengan kerangka ini. Oke, kalau sudah, untuk meluruskannya kita gunakan paralel. Ini dengan ini kita paralel, dia akan sejajar. Baik, bagian cover yang belakang kita konsentrik juga. Kemudian transparansinya saya matikan dulu. Oke, kita koinsiden bagian ini dengan bagian yang ini, koinsiden. Look, oke. Kalau sudah hoppernya kita pasang, bagian atas hopper dengan ini kita konsentrik. Oke, saya ulangi sekali lagi, bagian ini dengan bagian ini. Oke, kemudian kita mundurkan, kita koinsiden dulu ini dengan ini.
Ya, kalau dilihat ini masih bisa goyang kanan kiri. Kita luruskan dengan mate paralel. Bagian ini dengan bagian dalam kita paralel. Kalau sudah lurus, kita pasang motornya. Sekarang kita konsentrik lubang skrunya dengan lubang skru yang ada di kerangka. Ini kalau sudah masih sama, lubang skru dengan lubang skru yang ada di kerangka kita konsentrik. Oke, kalau dilihat masih bisa naik ke atas ya, kita koinsiden permukaan bawah motor dengan kerangka bawah kita koinsiden, pluk, jadi terkunci. Jadi jika sempat silahkan, jika mau ditambahkan skru juga bisa, tapi ini karena contoh dasar saya tidak menambahkan skrunya. Oke, langsung saja puli yang atas kita konsentrik ya, kemudian ujungnya kita konsentrik, jadi dia akan rata seperti ini. Kemudian kita konsentrik juga bagian ini dengan ini. Jika pulinya ke dalam tinggal diklik ini, digeser ke ya. Kemudian kita luruskan ini dengan bagian atas, kita pilih paralel. Kemudian yang kedua ini dengan ini kita gunakan koinsiden. Oke, jadi dipastikan kalau ingin membuat belt, kedua part ini harus lurus ya. Kalau tidak lurus begini, nanti beltnya tidak akan bisa terbentuk. Oke, langsung saja kita menggunakan assembly features. Kita pilih belt dan chain. Sudah diklik akan muncul dialog seperti ini. Kita pilih bagian dalam ini dengan bagian yang bawah. Kemudian jangan lupa dicentang create belt part yang ada di kiri bawah. Harus disimpan terlebih dahulu. Saya beri nama latihan A1. Oke, kalau sudah akan keluar tali seperti ini. Kemudian kita akan menggambar beltnya. Kita buka saja, sebelah kiri ada part di bawah. Kita klik kanan. Kita pilih edit part. Oke, nanti akan muncul gambar seperti ini. Dan kemudian kita sketch di right plane ya. Pastikan tempatnya ada di right plane. Ya, akan muncul bentuk begini. Kita gunakan convert entities. Ya, 1, 2, 3. Garis biru ini di ujung puli. Ya, akan keluar hitam seperti ini. Kemudian kita beri garis lurus. Kalau sudah, kita exit sketch. Sekarang kita sweep atau swap part ini tadi. Dan kemudian untuk guide curve-nya kita gunakan belt yang tadi ada. Kita centang, beltnya sudah muncul, kita exit part. Kalau dilihat ini garisnya mengganggu ya, tinggal kita hide saja, klik kanan. Oke, kalau sudah kita cek, kita putar apakah dia berputar ya, berputar. Kita putar yang atas, bawahnya ikut berputar. Nanti sudah benar. Ini sekarang kita akan memberi mate supaya pemotongnya ikut berputar. Jadi bisa ketika ada poros dan puli bertemu, bisa di mate shaftnya dengan pasak pada puli atau dengan mate gear jika lubangnya ukurannya 1:1 atau mungkin tidak ada pasaknya. Walaupun secara umum sebenarnya pasak ada. Kita gunakan mate namanya gear. Untuk pulinya sudah berputar, kita cukup menambahkan tinggal yang atas saja. Jadi prinsipnya poros ini kita hubungkan dengan puli. Langsung saja kita pilih mate. Kita pilih poros yang panjang tadi. Ini porosnya. Kemudian kita ganti mechanical dulu, kita pilih gear.
Kemudian kita pilih bagian dalam poros di pulinya. Oke, rasionya 1:1 ya, 10:10 di sini sama ya, dengan 1:1. Oke, kalau sudah kita cek, kita putar pulinya. Nah, ini ikut berputar ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini relasinya. Oke, kalau sudah, bisa kita cek di motion study. Kita centang dulu ini, kita kasih motor misalnya, mechanical motor, pilih yang rotary, kita kasih pulinya yang berputar, arahnya kita flip 100 rpm ya. Kita akan coba 6 detik. Kita start. Kalau sudah berputar begini, berarti mate-nya sudah berhasil dan assembly-nya lancar. Baiklah, sekian untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Terus semangat.